SDN Sukadamai 3, Kota Bogor. Terletak di Jalan Perdana nomor 8, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal. SDN Sukadamai 3 telah berdiri sejak tahun 1910. Lebih dari 1 abad, sekolah ini menjadi bagian penting dalam perjalanan pendidikan di Kota Bogor. Sekolah ini dilengkapi dengan fasilitas yang layak dan bersih. SDN Sukadamai 3 menerapkan kurikulum merdeka dengan berbagai program pengetahuan karakter. Salah satunya adalah kegiatan proyek profil Pancasila, di mana siswa berkreasi mengenal budaya daerah seperti menari, menyanyikan lagu daerah, hingga memperkenalkan baju adat daerah. Tidak hanya berprestasi di bidang akademik, SDN Sukadamai 3 juga aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti menggambar, bina vokal, silat, tari, dan juga ekstrakurikuler yang wajib diikuti yaitu pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SD Negeri Sukadamai 3 Bogor. Kami sendiri itu nama Bapak siapa? Ahmad Aswani, SPDN. Perkenalkan, nama saya Marsya Dina selaku mahasiswi pendidikan dari Sekolah Dasar Universitas Papua. Bapak izin wawancara mengenai visi misi dan juga latar belakang dan juga mengenai kurikulum SD Negeri Sukadamai 3. Saya izin bertanya untuk latar belakang dan sejarah mengenai berdirinya SD Sukadamai 3 ini bagaimana? Kemudian diawali dengan program pemerintah besar yang juga beliau sesuai dengan instruksinya satu kongres sebelas layanannya selalu dilakukan kepada dinas pendidikan. Pada saat itu satu paket yang ada siswa itu ada sensi harian bulanan dan asli di dalam kesehatan ada status sekolah ya swasta, kemudian di sekolahnya itu selalu muncul berikut nomor MSN ya, untuk sekolah ini kami juga masa itu di tahun 1984 ya tentunya kan luar biasa sekolah seperti itu bukan dalam sekolah biasa-biasa saja ya sama dengan sekolah yang lain sekolah standar dan tapi seiring waktu ada beberapa kegiatan yang bisa menarik minat orang tua untuk menyekolahkan di sekolah seperti ini ya. Untuk tadi sudah sangat dilakukan Bapak mulai dari seperti menjadi sekolah yang ada bahasa Inggrisnya, kemudian didirikan dari 1984 tadi ya Bapak. Kemudian juga diusahakan untuk tetap stabil bahkan terus naik seperti itu kualitas pendidikannya. Saya penasaran bagaimana visi misi dari sekolah SDN Sukadamai 3 ini, kemudian juga kapan terakhir diperbarui visi misi tersebut. Baik, tentunya kan berangkat dari IAT sekolah itu tentunya kan sebelum tahun ajaran ada SP senang dari SP di dalam itu semua dan diskusi itu akan merubah program di kegiatan itu muncul ada program besar dan dari kalimat kata itu ada apa yang serba tentunya isu itu kan kembali kepada situasi sarana situasi zaman baru sudah usang kemudian tidak sesuai dengan lingkungan itu perubahan fungsi tentunya kita setiap tahun itu kan bukan apa di rumah itu setiap ujian tahun ajaran itu selalu ada mahasiswa
vaksinasi. Ya, tertulis tentunya nggak terpampang dan semua guru, semua orang tua, semua keluarga besar kami tiga itu harus paham itu apa visi misi daripada kami tiga. Maka ini udah tertuang udah terpublikasikan di gerbang, di mana di tempat-tempat umum. Ya, intinya ini menunjukkan supaya terwujudnya objek pada pelestari yang mengedepankan sikap Pancasila yang berlandaskan dengan iman dan takwa dan praktek dan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Setelah visi misi kita beranjak ke kurikulumnya Bapak. Kurikulum SBM Negeri Sukadana 3 ini kurikulum bagaimana yang diterapkan, kurikulum apa yang diterapkan, kemudian juga bagaimana proses pengimplementasiannya. Apakah ada mata pelajaran tambahan atau ekstrakurikuler tambahan atau justru ada program unggulan yang justru diterapkan dalam SBM Negeri Sukadana 3 ini Bapak untuk mewujudkan kurikulum tersebut. Baik, tentunya untuk kurikulum kan harus ada sesuai ya dengan aturan ya, mengacu kepada program kita dan macam-macam kurikulum ya, SA ya, maksudnya Pak kita sekarang kurikulum ya, sekarang ada kurikulum 13 kan ya kan sekarang ada PPA dengan ada aplikasi yang baru kan. Nah di dalam kegiatan mulai itu kan guru itu harus menghargai daripada perbedaan daripada individu yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi seperti itu. Maka tentunya sekarang lebih terkesan dan sering dari menteri tersebut maka dilengkapi atau ada kurikulumnya, ada istilah training itu, maka lebih kepada pemantapan daripada tapi selain itu tentunya untuk memantapkan melengkapi daripada itu tidak adanya tidak menghilangkan dan jumlahnya ya itu tadi sudah diungkapkan pada bulan 3 itu bagaimana anak itu apa itu sholat buka berjamaah, kemudian apa itu semua harus masuk memilih ya hasil bulan ya hasil utama itu pramuka, kemudian selanjutnya ada solusi pilihan ya, itu yang saya tekankan kepada anak-anak dan orang tua, jangan sampai eskul itu ini hari futsal, basket gitu kan, tentu kan ada tapi sebelum eskul yang lain itu ada dua sisi, dari keluarga sebuah sekolah wajib ya, satu sisi itu kan sekolah utama. Nah ini belum seperti di sana itu tentunya kan anak-anak itu harus eskul pramuka dulu ya, sambil ada benturan karakter eskul ini ada ya seperti Baik, untuk tadi mata pelajaran tambahan, kemudian ekstrakurikuler dan juga program-program unggulan yang ada di SDN Negeri Sukadana ini pasti ada tim-tim penyusun dari pengembangan kurikulum itu sendiri Bapak, dari paketannya sampai susunannya mungkin seperti P5 pasti ada tim-tim yang merancang dan melakukan bagian kegiatan tersebut. Kalau boleh saya tahu di SDN Negeri Sukadana 3 Bogor ini apakah ada proses penyusunan atau peran-peran dari guru dan tenaga pendidik untuk bagian pengembangan kurikulum? dari surat keputusan kepala sekolah tim menentukan pengembangan kurikulum di sini memutuskan ya pertama kedua ketiga seterusnya. Tapi ini timnya nih itu susunan tim pengembangan kurikulum mulai dari pengawas dulu ya, pengawas sekolah, kemudian ada keterlibatan. Nah ini ada guru juga ini yang penting aja nih langsung pagi ada Musa Jamil, Helmi, ada tim Insya Adit dan tadi 40 dulu yang bapak panggil untuk memutuskan tim pengembangan kurikulum itu hanya 15 orang. Ya kalau dulu ya pertama dengan pengawas dan sekolah ya. Bapak, tadi kita sudah membicarakan mengenai internal sekolah. Yang saya tanyakan lagi, apakah SD Negeri Sukadana 3 Bogor ini memiliki keterlibatan dengan
pihak eksternal seperti masyarakat, industri, atau orang tua peserta didik itu sendiri untuk penerapan kurikulum di SD Negeri Sukadana ini. Ya, adanya kemiringan dengan aktivitas yang lain. Satu contoh, misalkan sedang ada kegiatan kesehatan personal ya dulu itu ada puskesmas wali, dokter timnya itu. Jadi satu tugas yang baik dengan pihak eksternal kelurahan tentang istilahnya donasi domisi itu yang ditahukan kita di dalamnya ada pembeli tempat gitu kan. Tapi dengan dengan masjid ya, dengan warga gitu kan, setelah ada masjid ketika ya ada aula, ada sholat atau hari Jumat kita di sana itu kan harus bersama. Itu sebagai tua ya, tentunya kita harus ada hubungan ya supaya ada hasil yang baik. Kita nama pemerintah tidak berhasil kegiatan yang dibiayai oleh itu atau tua seperti itu kegiatan eksternal dengan termasuk dengan itu dengan kepolisian juga kita selalu hubungan baik dengan desa lain. Dengan CSR yang selalu memberikan bantuan yaitu jarang-jarang lah sesekali lah. Paling dengan BJB ya, kalau ada pembinaan kita misalkan kita lapor kita soal itu kan sama gaji dulu kan BJB bos di BJB, maka sekarang kita dengan bantuan itu sekarang ada event ya tenda kemarin dari masih pinjam. Jadi kita harus berhubungan lagi dengan eksternal supaya diterima. Bapak, terima kasih sudah menjawab kami. Mohon maaf apabila kami dan saya dan teman-teman ada kesalahan mengingatkan di sekolah Bapak maupun teman-teman. Saya sih wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Sukadana 3 Kota Bogor telah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang menunjukkan buat tidak menjadi dan tidak melakukan khusus. Dalam pelaksanaan kurikulum, SD Negeri Sukadana 3 Bogor mengalami tantangan, yaitu variasi karakter kemampuan siswa di dalam kelas. Terdapat siswa dengan sifat hiperaktif, sangat aktif, serta pasif, yang semua memerlukan cara pembelajaran yang berbeda. Tak hanya itu, kebiasaan belajar siswa juga bervariasi, di mana ada yang cepat menangkap materi dan ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami. Menanggapi situasi tersebut, para guru SD Sukadana 3 Bogor berusaha untuk melakukan pendekatan yang lebih khusus kepada peserta didik agar dapat memahami kebutuhan serta cara belajar masing-masing. Mereka menerapkan prinsip pendidikan yang berbeda, yaitu menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran, kemampuan dan minat dari setiap peserta didik. Selain itu, pendekatan inklusif juga diterapkan untuk memastikan bahwa semua murid termasuk yang memiliki kebutuhan khusus atau kesulitan belajar tetap bisa berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Muhammad dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Ibu PDSD. Sebelumnya, saya boleh perkenalan mengenai sama anaknya kelas 1. Saya dari Julia, biasa dipanggil semua ya. Saya kebetulan di sini sebenarnya ada 3 ya. Jadi sudah lulus 2, sekarang yang 1 tinggal S3. Baik Ibu, sebelumnya saya izin bertanya, sebelumnya Ibu tahu nggak soal kurikulum Merdeka? Kalau saya sih, karena saya juga orang awam tentang pendidikan ya, tapi kalau saya belajar lebih banyak prakteknya ya, lebih banyak praktek. Jadi tidak terlalu fokus ke kayak dulu ya, zaman itu kan buku semua gitu. Sekarang lebih banyak praktek kemandirian dia, gitu, seperti kalimat itu lebih banyak seperti. Menurut Ibu, kurikulum Merdeka ini apa sudah cukup memberikan perkembangan?
kalau di zaman medsos kayak gini, ya ini sih memang zamannya anak-anak zaman sekarang ya, pas gitu seperti itu gitu. Beda dengan kita dulu ya, sekolah itu di dalam kelas aja gitu. Kalau kan sekarang saya lihat memang anak-anak lebih banyak mengekspor diri mereka karena memang sesuai dengan perkembangan zaman sih seperti itu. Tadi kan ini bilang sama ibu itu ada dari sebelum ini ada jauh gitu sama yang sekarang. Nah, menurut ibu ada nggak sih perbedaan cara belajarnya mereka? Ada. Jadi kalau dulu kan memang anak-anak itu kalau dulu kan jarang anak-anak menampilkan diri mereka sendiri ya. Ya paling di kelas misalnya ada buat apa gitu, paling di kelas masing-masing. Kalau sekarang saya lihat kurikulum mereka itu anak-anak ada kegiatan yang memang ditampilkan di umum. Jadi misalnya kelas 5 ada kayak 5 tari atau apa, nanti adik-adik kelasnya juga bisa ikut ya. Itu sih kalau saya lihat ya, misalnya kayak membatik, anak-anak membatik terus hasil batiknya di apa sih diperlihatkan di aula atau di mana gitu. Jadi anak-anak yang bawah itu bisa lihat itu sih perbedaannya. Baik, lalu ibu ada kesulitan nggak di saat ibu mendampingi anak belajar? Kalau kayak sekarang sih, kalau dibilang sulit lebih sulit dulu ya. Kalau sekarang kan zamannya HP, bisa lihat juga. Jadi kalau misalnya ada prakarya atau apa tuh nari, ya kita lebih gampang lihat sih. Gitu. Kalau dulu kan benar-benar tok lihat di buku gitu. Kalau kita mau nanya, mana nih kalau nggak bisa. Kalau sekarang nyaman juga lah. Jadi lebih kalau saya sih berpikir ya lebih mudah aja gitu sih. Berarti ibu itu lebih mendukung kurikulum merdeka ini diterapin di anak-anak sekarang gitu. Kalau lebih karena ada plus minusnya ya setiap kurikulum dari Kurtilas ke sini. Kalau Kurtilas itu memang kan karena memang mungkin tidak terlalu banyak kegiatan atau praktek. Kalau untuk orang tua mungkin biayanya lebih rendah gitu. Kalau sekarang karena lebih banyak praktek, ya otomatis biaya itu lebih tinggi daripada Kurtilas gitu aja sih sebetulnya. Baik, pertanyaan terakhir ibu, dari kurikulum yang sekarang ini menurut ibu apa yang harus dikurangi dan apa yang harus ditambah? Kalau untuk mengurangi sih sepertinya nggak ada ya. Ya kalau untuk ditambahkan mungkin anak-anak lebih mengasah kemampuan mereka pribadi dulu gitu, lebih menggali potensi mereka. Kalau saya sih begitu ya. Jadi lebih anak-anak tuh bisa mengeksplor kemampuan saya tuh gimana sih sebetulnya gitu. Jadi kalau sekarang kan memang masih diarahkan ya. Cuman ya mudah-mudahan sih kedepannya anak-anak jadi bisa lebih maksudnya menunjukkan bakat mereka sendiri seperti itu sih. Baik, segitu aja ibu, terima kasih atas waktunya. Ini nama kamu siapa dan kelas berapa? Sekarang pendampingnya kelas 6 ya. Gaji, baju deh, Ada nggak pelajaran yang belajar itu aduh aku ngantuk gitu, aduh susah banget pelajarannya, aduh nggak enak, aduh tugas ada nggak? Kenapa kurang seru pelajaran PAI? Nulis bahasa Arab kamu nulis surat-surat susah, nulis surat-surat, jadi menurut kamu kurang seru ya? pelajaran yang seru itu bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia? Pengharamannya itu panjang banget. Oh, bikin kamu ngantuk ya? Oh iya, terus Kalau sekalinya nulis itu kayak banyak. banyak banget. Kalau pelajaran yang kamu suka apa? Matematika. Ih, matematika, wah keren banget, tepuk tangan dong, keren banget. Suka matematika, kenapa kamu suka matematika sayang? Ini ya seru aja. Oh seru, pinter. Menurut teman-teman,
serius, yang nggak terlalu monoton, yang ada bercandanya, ada bermainnya gitu ya. Kalau kalian boleh milih nih mata pelajaran yang menurut kalian paling seru, ada TIK, PKN, Bahasa Indonesia, PAI, pelajaran yang menurut kalian itu seru apa? Matematika, ih keren banget di sini pada suka matematika. Itu sama bahasa Inggris. Olahraga juga. Aku MTK sama IPS. MTK sama IPS. Oke, masa kalian tuh ada kegiatan nggak selain bisa kegiatan pembelajaran di sekolah, di dalam kelas? Itu kan kalau di dalam kelas tuh udah belajar tuh udah pasti ya, nulis, membaca itu tuh udah pasti. Tapi kalian ada kayak kegiatan proyek nggak yang kayak bikin sesuatu kerajinan? Ada nggak? Kalau bisa ada siswa yang ada juga, dia bisa main game gitu. Jadi semuanya boleh main game gitu. Main gamenya tuh kayak gimana? Ada quiz tentang matematik sama ada di TikTok. Makasih ya. Apalagi ada nggak yang bikin kerajinan itu kayak biasanya bikin tempat pensil, bikin kotak tisu dari kardus, itu ada nggak yang suka bikin kayak gitu? Kamu udah pernah bikin kayak gitu? Boleh jelasin nggak kamu waktu itu bikin apa dan bahannya itu dari apa? Mata pelajarannya itu apa? Ini kalian lagi pramuka ya. Kalau mata pelajaran ada nggak yang mata pelajaran yang belajarnya tuh nggak di dalam kelas aja, kayak di taman atau di perpustakaan atau di lapangan kayak gini, ada nggak? Oh, ada banyak di sini mata pelajaran yang kayak gitu. Oh iya, olahraga. Sebenarnya lebih senang buat belajar yang di dalam kelas atau di luar kelas kayak gini, kayak pramuka, olahraga. Kamu bisa jelasin nggak kenapa kamu lebih suka belajar di luar kelas dibanding di dalam kelas? Bisa ngeliatin Kalau aku sih kadang kan itu kalau terus bosan juga ya. Dan tapi kan kalau keluar tuh enak, cuma kayak ngaliannya diulangi aja. Demikian pembahasan wawancara kami di SDN Sukadamai 3 Kota Bogor. Kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran kegiatan ini. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. is the loneliest number